Kupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Senang sekali Panji Harto yang hadir untuk Anda. Di kesempatan akhir pekan hari ini kita sudah masuk ke tanggal 18, masih di bulan September tahun 2021. Dan seperti biasa untuk setiap hari Sabtu mulai jam 1 sampai jam 2 kita ada program yang namanya Ngaji Hukum. Dan nanti insya Allah nyambung dengan Haji Sami Haji Makir Rahmat SPD SHMH. Beliau adalah Ketua LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kabupaten Sidoarjo, di mana program ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Suara Sampang, Radio Guyub Rukun, RGR Tulungagung, Ersal FM Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Untuk Anda yang bergabung, silakan Anda bisa bergabung di 0811 309 1009 atau juga bisa on air langsung di 031 896 1514. Tema kita sekali lagi untuk kesempatan siang hari ini dalam program Ngaji Hukum, siapkah jamaah umroh berangkat dalam kondisi pandemi, ya? Dan alhamdulillah, syukurillah, saya sudah online, sudah tampak di visual atau monitor Al-Mukarram, Al-Ustadz Abah Sami Haji Makir Rahmat. Assalamualaikum Ustadz Makin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa. Beliau ini selain Ketua LPBHNU, ini saya dikasih catatan ini biar nggak lupa ya, karena namanya manusia nggak luput dari salah dan lupa. Beliau adalah Wakil Ketua IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Sidoarjo, yang kalau nggak salah ketuanya itu Abah Ahmad Zaini, ya? Betul ya Ustadz Makin? Ya, betul. Kemudian beliau adalah Tour Leader Umroh Haji PT Arafah Mina. Ini yang di mana? Di Sidoarjo? Surabaya. Surabaya. Kartini 84 Surabaya. Oh, daerah pusat kota itu ya? Ya, baik. Betul. Berarti gampang diakses dari mana saja ini. Nah, ini kita bicara soal umroh dan haji. Tentu keinginan, bisa dikatakan semua umat muslim di seluruh dunia ini rasa-rasanya kalau keinginannya satu diantaranya dalam ritual ibadahnya adalah bisa melaksanakan haji atau syukur-syukur umrah lah. Karena haji itu kan memang kadang-kadang juga kuotanya terbatas. Kalau umroh itu kan mungkin bisa waktunya juga fleksibel. Kalau haji kan ada waktu-waktu tertentu. Nah, sepanjang yang saya tahu, beberapa waktu lalu ini pemerintah Arab Saudi di tengah pandemi COVID-19 selama 2 periode itu menutup akses dari jemaah calon haji dari berbagai negara karena takutnya nanti warga negaranya kan terkena COVID dan sebagainya, begitu ya alasannya. Nah, saya nggak tahu perkembangannya sekarang ini seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan ini Ustadz Makin, monggo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, Rabbana inni ashantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi jar'in inda baitikal mukarram. Rabbana liyuqimus salata waj'al af'idatan minan nas tahwi alaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wa qala aidan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-had umrah lillah wala rafasa wala fusuqa wala jala fil had. Jadi saya ingin menyampaikan dengan izin Allah, dengan ridhonya Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah, dengan ucap syukur alhamdulillah pada siang hari ini, tepatnya hari Sabtu Pahing. Jadi kalau dari weton Jawa itu ini adalah neptu yang paling tinggi 18. Mudah-mudahan mantap ini. Rahmat, taufik, hidayah dan inayah kita selalu menyertai kita, dan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang utang-utang bisa dilunasi dengan izinnya Allah, berikan kemudahan, yang gelap ya diterangkan, dan yang belum berangkat ke tanah suci, baik itu berangkat umroh maupun haji, segera dibukakan oleh Allah karena dapat undangan dari Nabi Ibrahim Al-Khalilu alaihissalam. Sebagaimana
muqaddimah yang saya sampaikan di surat Al-Imran, yang beliau berdoa saat di Jabal Qubais, kemudian di bukit yang gersang yang saat itu tidak ada tanduran apapun karena hanya bukit. Rabbana liyuqimus sholah. Jadi pertama, Rabbana min duriyah biwadi ghairi dija'indal. Memohon kepada Allah mudah-mudahan duriyah, keturunannya, diberikan kemuliaan di lembah yang gersang dan tempat yang mulia itu, Baitikal Mukarram. Rabbana liyuqimus sholat. Kemudian memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan dari anak turunnya itu menjadi generasi yang mampu mendirikan sholat di Baitul Mukarram. Jadi didoakan bisa sholat di Masjidil Haram. Minan tahwi alaihim warzuqna samarat, itu kemudian tahwi alaihim. Jadi hatinya itu terpanggil dalam situasi apapun, baik itu saat ini pandemi maupun tidak pandemi, tapi kalau hatinya sudah terpatri kepada Baitullah, kepada Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, insya Allah itu akan selalu tergiang-giang. Jadi ada semangat, tidak frustasi, tidak gelisah, tidak susah, tapi ada semangat untuk selalu optimis, karena sebagaimana undangan Nabi Ibrahim itu sebagai bapaknya para muslim, itu akan kita penuhi. Jadi kembali kepada, saya masih ingat saudara saya, jadi para pendengar Suara Sidoarjo, karena saya itu jadwalnya 27 Februari 2020 itu saya mau berangkat. Ternyata tanggal 26 itu saya dikabari oleh pihak travel bahwa di closing sudah. Nah, jadi sejak itu saya menangis sedih karena tidak bisa tapi semangat untuk ke sana itu akan terus membara. Dan alhamdulillah salah satu kebiasaan yang kebetulan awalnya itu hanya jarang, karena kemudian saya itu diberi kesempatan untuk ke sana itu tertunda, maka saya lakukan setelah sholat subuh, saya berusaha kemudian duduk bersimpuh. Kemudian saya juga mengajak para jamaah kepada orang-orang yang kemudian berangkat ke sana sampai Isra. Ketika tulut, kemudian mohon kepada mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Dan ketika Isra, sholat istiadah, sholat istikharah, mohon kepada Allah. Dan kemudian dilanjutkan ketika waktunya duka, itu kemudian dilanjutkan. Jadi saya ingin menyampaikan, saat itu ketika awal terjadinya larangan itu, jamaah Indonesia yang masuk dalam waiting list yang siap berangkat itu ada sekitar 2.393 jamaah, calon jamaah umroh saat itu. Itu rencananya ditangani oleh 75 PPIU, kemudian memakai 8 maskapai. Kemudian itu dari satu biro travel atau banyak? Jadi 75 travel, biro travel umroh. 75 PPIU itu kan travel, pemberangkatan ibadah umroh. Jadi ya, itu kemudian memakai 8 maskapai, tentu yang dominasinya adalah Saudi Arabia Airlines. Kan gitu kan. Waktu itu masih ada beberapa maskapai yang lain termasuk Garuda. Nah, tapi kemudian dari data yang masuk mendapatkan nomor porsi umroh per 28 Februari yang keberangkatannya itu sampai 20 Juni 2020, itu tercatat di sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus atau Siskopatu. Jadi kita setiap menit punya Siskopatu. Nah, itu nanti ini kebetulan saya bawa. Setiap orang berangkat itu ada Siskopatu ini seperti ini. Nah, ini adalah tanda indikasi bahwa yang bersangkutan tercatat di sistem itu. Itu tercatat ada 46.620 jamaah. Nah, berapa? Banyak sekali. Berapa? 46.620 jamaah umroh. Ya, umroh, yang ibadah umroh yang tidak bisa berangkat. Kita tidak tahu setelah setelah tanggal Juni itu, keberangkatan itu kan datanya ini 28 Februari yang kemudian di closing oleh Kemenak kan itu.
karena sudah ditutup kan bandara semua, termasuk saya rencana berangkat tanggal 27 Februari itu. Istilahnya gitu, ngapunten Ustaz. Di closing itu dalam arti kata bukan di closing pendaftarannya, di closing tidak bisa berangkat. Jadi semua bandara itu kan ditutup karena berkaitan dengan Indonesia dianggap belum bisa, artinya wabah ini kan sudah wabah global. Jadi tidak hanya Indonesia waktu itu kan, termasuk Malaysia, termasuk hampir semua negara-negara Muslim yang saya itu memberangkatkan itu ditutup total. Jadi tidak hanya Indonesia. Pengertian closing ini adalah bahwa waktu itu mungkin yang sekarang ini mungkin saya mengapa kita ngaji hukum itu bisa jadi orang setelah 28 menit ada yang mendaftar karena ketidaktahuannya atau karena kepercayaan yang luar biasa. Maka di forum siang ini mudah-mudahan barokah ini kita memberikan pencerahan kepada masyarakat terutama yang sudah mendaftarkan itu, supaya satu, tahu tentang ilmunya haji maupun umroh. Yang kedua, kemudian mau mendaftar di tempat umroh atau KBIHU yang kemudian secara sistemasi dan kemudian secara sistem itu terhubung dengan Kemenak dan mampu menjalankan amanahnya itu secara profesional dan kompetensi. Karena nyun sewu, kalau hanya percaya pribadi kemudian terlalu pasrah, bisa jadi dana yang disetorkan seharusnya dibayarkan ke umroh itu tidak disetorkan ke travel, tapi di biaya termasuk biaya BPIH plus, biaya haji plus. Itu juga kami menangani banyak perkara termasuk di Lombok, di beberapa daerah yang karena terlalu percaya, bahkan Yun Sewu ada salah satu pejabat yang karena begitu percayanya kepada anak buahnya itu ternyata dana itu tidak disetorkan, padahal nilainya hampir 500 miliar. Wah, luar biasa ini kalau jumlahnya segitu kan gede gitu ya. Untuk 3 orang, iya ini yang dan perlu apalagi dulu pada waktu tahun 2020 ke bawah itu kan ada kasus Biro Umroh dan Haji yang ternama itu yang sampai endorse artis-artis terkenal itu juga kena kasus itu kalau nggak salah gitu. Karena itu kan sistemnya, Mas Panji. Jadi itu karena sistem yang digunakan prosedur dari travel itulah yang kemudian kurang amanah yang disampaikan itu dia menggunakan sistem MLM. Jadi dana itu mengalir kecil, jadi itu untuk menarik jamaah sehingga luar biasa. Ternyata setoran jamaah itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi, kan itu beli apartemen di Singapura, di Amerika, mobil mewah, tas-tas bermerek dan sebagainya. Tapi ini tas-tas itu iya, ini kan mungkin case-nya berbeda ya Ustadz makin ya. Kalau itu kan memang karena pure human error, kalau ini kan ya karena takdir Allah dan kondisi memang pandemi dan sebagainya. Kalau boleh tahu waktu itu biaya umroh berapa sih? Kalau 25, 21 kalau nggak salah. Jadi beberapa sebetulnya dari Kemenak itu ada ketentuan, Mas Panji maupun pendengar Suara Sidoarjo maupun mitra LPPL yang ada yang menyiarkan saat ini, bahwa dari Kemenak itu sudah ada perkiraan, artinya taksiran yang harus dipenuhi oleh travel. Walaupun kadang-kadang travel karena mungkin promosi dia ngambil dana tarian di bawahnya itu, tentu itu resiko. Jadi kalau saat itu yang normatif itu kebutuhan dengan memenuhi semua apa yang diharapkan oleh Kemenak itu kisarannya minimal 22.500.000. Nah, itu tentu berkaitan dengan pelayanan yang sifatnya itu standar, baik saat persiapan keberangkatan, kemudian sarana yang harus dipenuhi dalam persiapan menuju keberangkatan, saat berangkat di bandara, kemudian dalam perjalanan sampai tiba di sana didampingi oleh tour leader maupun mutawif, yaitu tour guide-nya itu, dan kemudian tempat hotel yang mungkin tidak terlalu jauh dengan 2 Masjidil Haram, baik itu di Makkatul Mukarramah maupun di Madinatul Munawwarah. Nah, dari sinilah kemudian ada travel itu ada beberapa yang namanya paket hemat, yang paket standar maupun paket yang plus. Ya, kan gitu. Itu yang dapat hotel berbintang, terus tempat penginapannya dekat dengan Mekah dan juga Madinah begitu ya, Mas? Ya, itu tentu lebih tinggi, bahkan ada yang 32 juta. Itu belum termasuk yang lain-lain, akomodasi, mungkin belanja itu kan kembali pada jamaah umrohnya masing-masing ya. Itu sekarang ini juga kelimpungan. Salah satu dari jamaah yang punya hobi belanja
itu adalah dari Indonesia. Dan tentu dengan larangan yang dilakukan pemerintah kerajaan Saudi kepada masyarakat Indonesia tentu punya efek, walaupun sama-sama berikhtiar supaya pandemi COVID-19 ini berakhir. Dan dengan perkembangan yang ada, insya Allah saya punya keyakinan di akhir tahun setidaknya itu sudah ada formulasi yang jelas, yang kemudian komprehensif, di mana para calon jamaah umroh baik yang tertunda maupun yang ingin berangkat tentu tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan persiapan-persiapan, di mana ibadah ini sangat penting. Karena katanya Allah itu kau berhaji dan umroh karena Allah Ta'ala, karena lillah, kan itu. Nah, itu. Kalau yang belum saya jelaskan Mas Panji, bahwa umroh itu adalah pelaksanaan ibadah di luar musim haji maupun di saat musim haji, yang proses perjalanannya yaitu menuju ke tanah suci. Maka untuk melaksanakan rangkaian ibadah yaitu mengambil mikot, kemudian melaksanakan rangkaian rukunnya umroh yaitu tawaf, kemudian dilakukan sa'i, tahallul, tertib. Nah, ini sudah dikatakan jamaah itu telah melakukan ibadah umroh. Nah, kalau haji itu ada proses yang dilakukan pada musim yang sudah ditentukan, puncaknya saat pelaksanaan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Iya, jadi bisa dikatakan kalau yang haji otomatis sudah umroh, kalau yang umroh belum tentu haji. Belum tentu begitu. Haji, betul. Ya, itu berarti jadi, Mas Panji sudah punya ilmunya itu sudah. Berarti bisa dapat gratisan, betul, dengan izinnya Allah nanti. Nggak tahu semua jalannya makhrajnya itu nggak jelas. Saya dulu juga begitu. Pertama berangkat pakai sendiri, ternyata 4 tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir itu sebelum pandemi, saya diberikan kenikmatan oleh Allah bisa melayani tamu-tamunya Allah, tamunya Rasulullah itu tiap bulan bisa ada jadwal berangkat. Yeah. Saya bayangkan ketika awal pandemi di Indonesia itu kan yang terkonfirmasi positif pertama kali itu kan bulan Maret tahun 2020 ya. Dan sesudah itu akhirnya 180 derajat kebiasaan kita dan juga banyaknya aturan, regulasi dan sebagainya yang akhirnya turun pasca pandemi sudah mulai masif di tanah air. Nah, umroh, haji itu juga kegiatan yang sangat dibatasi, bukan dilarang, tapi karena memang kan kita nggak bisa melarang perintah agama, apalagi haji rukun Islam yang kelima begitu ya. Tapi pemerintah Arab Saudi betul-betul sangat protek terhadap warga negaranya. Dan saya bayangkan usaha-usaha seperti biro travel atau perjalanan ibadah haji umroh itu kan pasti ini panjang sekali ya. Jadi istilahnya itu mereka tidak bisa mengirimkan jamaahnya mulai dari haji dan umroh, sehingga mungkin banyak di antara mereka yang terpaksa harus gulung tikar, sepertinya seperti itu. Tapi ya insya Allah ke depan kita berharap sih mudah-mudahan mereka bisa bangkit lagi. Tapi ada info nggak ini Ustadz dengan kira-kira pemerintah Arab Saudi sudah mulai lunak untuk membuka peluang bagi jamaah haji dari luar negaranya, meskipun itu dengan jumlah terbatas, sehingga memungkinkan bagi jamaah kita yang umrah maupun haji bisa berangkat di tahun, kalau umrah mungkin tahun ini mungkin bisa, mungkin ya, kalau haji mungkin baru tahun depan kayaknya. Ya. Ada peluang nggak kayaknya? Alhamdulillah, jadi kita kebetulan salah travel kami itu kan juga rutin kita berkoordinasi dengan muasasa yang ada di sana. Jadi kita selain itu mengikuti aturan prosedural itu harus berkomunikasi langsung secara administrasi dan secara peraturan yang ada dengan Kemenak, karena sekarang ini harus punya sesuai dengan peraturan Menteri Agama ya. Jadi standar kegiatan usaha penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan perjalanan ibadah haji khusus itu telah ditentukan oleh Kemenak, yaitu PMA nomor 5 tahun 2021. Di mana yang perlu kami jelaskan, biro perjalanan ibadah umroh maupun haji itu harus secara profesional dan bonafit. Nah, pengertian profesional dan bonafit inilah yang sekarang ini masyarakat perlu tahu, yaitu satu, yang jelaskan biro travel itu memiliki kantor yang respektatif, tidak kemudian dompleng apalagi sewa, tentu menjadi kecurigaan. Tapi kalau mungkin itu berada di tempat memang sewa pengertiannya boarding, mungkin nggak masalah. Yang jelas di situ ada nomor teleponnya, emailnya, ada ruang front office, kemudian back office juga,
Dan yang jelas dalam kondisi pandemi ini, Biro Travel itu harus juga mengedepankan tentang standar prokes. Dan yang tidak kalah penting, di travel itu memiliki wajib tanya para jamaah, memiliki kompeten atau komponen yang harus terpenuhi, yaitu seorang tour leader yang sudah memiliki sertifikat sebagai pembimbing profesional, kemudian tour guide maupun pembimbing ibadah yaitu mutawif. Baik itu yang ada di tanah air maupun yang stay di tanah suci, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Yang berikutnya yang perlu kemudian itu bersinergi bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2001 tentang rekening penampungan biaya perjalanan ibadah umroh, maka jamaah tidak perlu ragu kemudian takut, walaupun secara kasuistis itu banyak beberapa jamaah karena kondisi pandemi itu Mas Panji, mereka harus kemudian membatalkan berangkat, kan begitu. Kemudian harus menarik kembali uangnya yang sudah di-store dan bahkan untuk pelunasan. Itu tentulah banyak menjadi travel atau biro perjalanan umroh maupun haji yang kelimpungan. Karena secara cash dan kemudian tentu tidak memungkinkan dengan kondisi saat ini harus bayar pegawai, kemudian terus bersifat dengan situasi yang tidak pasti itu, kemudian ditambah penarikan itu tentu menjadi banyak yang gulung tikar. Nah, kami akui itu banyak, tapi alhamdulillah di travel kami dengan izinnya Allah, dengan ikhtiar yang luar biasa, bahkan di saat kondisi pandemi itu mampu menampung pendaftaran dan mereka karena saya yakin dan kemudian mereka paham tentu dengan shift profesional yang telah kita lakukan selama ini. Jadi para jamaah yang awalnya itu sudah pernah berangkat sebelum pandemi dan kemudian selama pandemi tetap kita komunikasikan, kita gelar pengajian Zoom, webinar, dan kemudian tetap ngaji rutin bagaimana menyemangati mereka. Ada yang program nabung juga ada, kemudian yang melakukan juga pendaftaran awal dan nanti tinggal pelunasan itu dari catatan kami alhamdulillah itu kisarannya sekitar 14.000. Tentu nanti ketika nanti ini dibuka itu menjadi sesuatu yang kemudian butuh SDM juga yang banyak. Maka di kantor kami itu juga mau membuka untuk tour leader maupun tour guide atau mutawif. Gitu. Baik, Ustadz Makin, nanti kita akan ngobrol lebih banyak tentang umroh ini dan juga karena kita tahu bahwa banyak di antara saudara-saudara kita umat muslim ini yang memang keinginannya sangat besar untuk bisa berangkat ke tanah suci, baik itu haji atau juga umroh ya, dan mungkin seperti apa sih aturan-aturan atau regulasi nanti yang akan diterapkan pada saat nunggu sponsor dulu apa? Kita komersial break dulu kurang lebih 5 menit. Nanti kita akan ngobrol kembali Ustadz Makin. Baik, untuk Anda sahabat dan pemirsa, kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini dan kita masih mengobrol bersama dengan Haji Sami Haji Makin Ahmad. Beliau adalah Ketua LPBHNU, Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, yang juga adalah Wakil Ketua IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Cabang Sidoarjo, serta tour leader dari Biro Travel dan Haji PT Arafah Mina. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Victory. Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngaji Hukum dengan tema kita Siapkah Jamaah Umroh Berangkat Dalam Kondisi Pandemi bersama Haji Sami Haji Makir Rahmat, SPD SHMH, Ketua LPBHNU Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, yang juga adalah Wakil Ketua IPHI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Lalu juga beliau ini adalah tour leader yang sudah sangat berpengalaman dari Biro Perjalanan Umroh dan Haji PT Arafah Mina. Dan sebelum saya bacakan nanti pertanyaan-pertanyaan sudah masuk, ada berapa pertanyaan? Oh, 4, baik.
Saya ngobrol dulu sama Ustadz Makin ini. Ustadz Makin, kalau ketentuan bagi jamaah umroh yang akan berangkat di tahun ini seperti apa? Karena informasinya kan dibuka tanggal 10 Agustus kalau nggak salah ya. Alhamdulillah, jadi sampai tadi malam kita konfirmasi. Jadi saya berkomunikasi dengan salah satu, kebetulan ada mutawif yang biasanya melayani di bandara juga, itu sudah ada posisinya sudah ada di Mekah, bahkan tanggal 14 kemarin itu dia umroh. Jadi dia melaporkan kondisi yang terkini termasuk hasil komunikasi dengan pihak muasasah. Jadi intinya alhamdulillah pihak kerajaan Saudi itu telah memberikan banyak artinya kemudahan-kemudahan yang awalnya sangat diperketat, yang dulu itu awalnya dari usia itu minimal 18, kemudian sampai 50 tahun, kemudian sempat diubah 18 sampai 60 tahun. Perkembangan yang terkini itu jamaah umroh itu minimal 12, kemudian ke atasnya tidak terbatas. Yang penting memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jadi kalau nanti usia mungkin 70 tapi kondisinya itu memang sehat secara administrasi, secara physically, maka tidak ada persoalan dia untuk berangkat. Nah, kemudian lagi mengenai vaksin, yang awalnya vaksin Sinovac maupun Sinopharm itu tidak diperkenankan, harus dilakukan booster untuk memadukan itu. Ternyata kerajaan Saudi juga sudah memberikan kemudahan itu. Jadi yang vaksin Sinovac yang penting sudah 2 kali dan sudah sertifikat, yang itu sudah terakses secara internasional, maka diperkenankan. Jadi tidak perlu lagi kemudian harus memakai booster, baik itu booster Johnson & Johnson maupun yang lain. Yang Pfizer, yang Moderna itu ya. Iya. Baik. Atau Sinovac. Kemudian yang malam itu, karena yang bersangkutan itu juga melayani jamaah dari Bangladesh, itu ternyata sudah tidak ada karantina. Jadi sudah tidak ada juga PCR. Jadi alhamdulillah, jadi kondisinya itu hampir seperti normal. Tapi tetap pakai barcode itu, karena itu harus tersistem, harus daftar kan itu kan. Jadi setiap kita ke Masjidil Haram itu PCR sudah tidak dilakukan, tapi ketika berangkat sudah membawa sertifikat hasilnya PCR. Jadi kalau sebelumnya itu, sebelum kita mau umroh maupun ke Madinah, itu harus periksa PCR lagi. Dan periksanya memang standarnya dari Saudi. Itu bayarnya sekitar 125 real. Itu. Jadi hampir sama, sekitar 500 ribu. Iya. Untuk memastikan positif atau enggaknya gitu mungkin ya. Ya, jadi kalau sebelumnya itu kan jamaah itu harus diisolasi, dikarantina selama 3 hari. Kemudian kalau PCR itu positif atau non reaktif, baru ada tindakan lanjutnya. Tapi sekarang ini dengan sudah membawa PCR yang sudah diakui oleh kerajaan Saudi, tidak perlu lagi mengisolasi, tidak perlu lagi dikarantina. Jadi bisa langsung begitu sampai di bandara, kalau itu sampai di Jeddah, dia bisa langsung bisa umroh. Jadi kan luar biasa. Jadi ke hotel, oleh hotel itu kemudian dilakukan pemeriksaan ulang terhadap yang bersangkutan. Kalau diragukan berarti di PCR ulang. Kalau kemudian sesuai dengan standar sudah sah, maka bisa berangkat, Mas, bisa melaksanakan rangkaian ibadah. Kalau sebelumnya itu, walaupun kita di beberapa travel itu sudah sempat mengantisipasi dengan penambahan biaya, dan sempat kita dihitung-hitung itu sekitar 60 juta dengan perkiraan nanti kalau terjadi sebuah muskilah, masalah yang tidak kita duga, tapi itu juga tetap ada resikonya kan. Akhirnya hampir semua travel itu sepakat menunggu situasi normal, menunggu situasi yang tidak kemudian menyulitkan jamaah khususnya. Karena apa? Ketika kita paksakan nanti itu berangkat, kemudian kondisi di sana belum memungkinkan, tentu nanti fungsi pelayanan dan bimbingan kepada jamaah itu kurang maksimal. Jadi itu Mas Panji. Oke, baik. Ustadz Makin saya geser ke redaksi karena pertanyaan sudah menunggu untuk ditanggapi. Ada Niki di sana. Nik. Baik, ini ada 4 pertanyaan totalnya dari WhatsApp redaksi. Yang pertama ada Rahma di Tanggulangin. Adakah ketentuan khusus untuk berangkat umroh di masa pandemi selain vaksin dosis kedua? Lalu ada
Instagram @ana. Jika sudah vaksin 2 kali, apakah sudah mencakup syarat untuk umroh atau perlu tambah untuk suntik meningitis lagi ya? Lalu di Twitter ada @almira. Untuk Jawa Timur sendiri, apakah pengurangan kuota jika umroh di masa pandemi begini ya? Lalu juga ada dari Instagram @ayu. Kemungkinan adakah penanggulangan apabila ada jamaah umroh yang terinfeksi vaksin pada saat umroh? Ya, bisa dikatakan mitigasi bencana begitu ya, yang sudah disiapkan barangkali oleh pemerintahan kerajaan Saudi Arabia. Baik, Ustadz Makin tadi sudah jelas apa yang disampaikan Niki? Nggih, monggo tanggapannya. Jadi gini, secara umum bahwa saat ini seperti yang tadi Mas Manji sampaikan, bahwa kerajaan Saudi itu per bulan 8 Agustus itu sebenarnya sudah membuka. Artinya ketika Muharram itu sudah dibuka untuk negara yang lain dengan tersistem. Nah, karena ada beberapa negara yang masih dilarang kan, itu termasuk Indonesia kan, gitu. Kemudian mengenai syarat, nah termasuk perkembangan yang terakhir itu tinggal beberapa, termasuk di Indonesia yang belum bisa. Mudah-mudahan ini dengan banyak komunikasi dengan Kemenlu, kemudian Kementerian Umroh dan Haji yang di Kerajaan Saudi yang dilakukan oleh Kemenak maupun Kemenlu, tentu mulai terbuka, mulai ada nego-nego. Tentu semuanya muaranya adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi para tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya Rasulullah. Jadi mengenai persyaratan, tentu yang standar yang tidak bisa juga dilepas, tentu harus ada vaksin meningitis, vaksin influenza, itu satu paket. Nah, berkaitan dengan kondisi pandemi ini yang sudah saya sampaikan, maka jamaah harus melakukan vaksin seluruhnya itu 2 kali atau sesuai dengan standar. Karena ada yang Johnson atau itu kan sekali sudah cukup, karena juga diakui oleh WHO maupun oleh pihak Kerajaan Saudi. Jadi intinya kami mempertegas saja bahwa ketika jamaah itu sudah melakukan vaksin Sinovac 1 dan 2 dengan bukti sertifikat yang sudah terbit dan standar yang bisa diakses, itu maka sudah tidak perlu lagi untuk di booster atau Moderna atau AstraZeneca maupun Johnson dan mungkin vaksin yang lain termasuk vaksin Nusantara yang sekarang ini sudah juga mulai ada proses. Nah, nanti mungkin berikutnya saat kondisi sudah normal dan kemudian vaksin dalam negeri ini bisa diproduksi mungkin dengan biaya yang sudah diinformasikan lebih murah kan gitu, tidak sampai 100.000. Nah, jadi saya lagi kepada jamaah tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu. Jadi intinya tetap bahwa urusan ibadah haji itu, maka selama kita ini mempunyai keinginan dan keinginan itu didasarkan iman biidznillah karena Allah, malah wala tahinu wala tahzanu, tidak perlu kemudian merasa dirinya lemah dan kemudian jangan bersedih, harus tetap semangat. Karena dari semangat itulah apa yang kita inginkan, yang kita bayangkan itu menjadi doa. Tapi kalau kita kemudian pasrah, takut, was-was, maka 50% itu adalah bagian dari modal kita yang sudah habis karena tergerus oleh ketakutan, rasa was-was, khawatir. Nah, itu. Kalau kita semangat, insya Allah itu. Dan insya Allah, jadi saya ulangi lagi, jamaah yang usia sudah udzur, tapi memang kondisinya sehat, kondisinya itu memenuhi syarat di kondisi pandemi ini, itu diperbolehkan. Karena sudah sesuai saya sampaikan tadi bahwa syaratnya itu usia minimal 12 tahun ke atas. Itu Mas Pandi. Baik, luar biasa. Dan memang kalau Anda melihat secara visual di situ background virtualnya Ustadz Makin luar biasa, dekat hotel dekat Masjidil Haram ya Ustadz Makin. Oh, bukan ini. Nah, ini perlu saya sampaikan. Saya juga ada yang backgroundnya ini di Burj Khalifa. Oh. Jadi di Dubai. Saya umroh plus Dubai. Oh, luar biasa. Ini gedung tertinggi di dunia. Anda sudah ada di sana rupanya. Wah, keren, mantap. Sudah pernah di Burj Khalifa. Betul. Nah, ini. Itu yang menjadi saya carikan yang saya ada kamar view-nya langsung langsung Ka'bah. Itu kebetulan alhamdulillah saya dikasih hadiah sama muasasah saat itu di hotel karena ada jamaah yang pesen itu, kemudian saya dihadiahi kamar. Tapi bikin males, jamaah tidak turun ke Masjidil Haram dari kamar karena bisa melihat Ka'bah. Jadi sholatnya dari kamar. Nah, itu juga. Itu yang jadi ogah-ogahan kalau mau turun gitu ya Mas. Nah, tapi kalau insya Allah kalau orang
saya malah ingin mudah-mudahan nanti ditakdir sama Allah bisa umroh atau haji sama Mas Panji. Baik itu jadi petugas Amin. atau apa. Ya Rabbal Alamin. Saya Insyaallah. karena banyak riwayat itu orang-orang yang awalnya itu ragu, kemudian ternyata di sana dia menemukan kenikmatan yang luar biasa. Tapi sebaliknya, orang-orang yang padahal sering umroh atau haji, karena mungkin terlalu pongah, jadi rofasa wala fusuka wala jidala itu memang sudah standar. Jadi harus ada ilmu, orang haji maupun umroh itu harus ilmu, tidak dengan bisa diakal kan gitu kan. Jadi saya itu menemukan ini fakta, jamaah saya itu mulai berangkat sampai pulang itu tidak bisa lihat Ka'bah. Itu salah satu fenomena, artinya hal yang itu secara batiniah itu kadang-kadang nggak bisa dia masuk akal. Jadi ketika dia umroh awal itu dia menikmati, ketika pulang di hotel di funduk itu dia ngomong, loh Ustadz, ya makanya tadi mana? Banyak mana? Loh, tadi sudah. Loh, kok kebetulan memang dia tidak difoto. Kan kita ini punya program, kalau setelah umroh itu kita foto. Yang bersangkutan itu enggak. Dicari enggak ada. Jadi Allah itu nguji seperti itu. Padahal yang bersangkutan itu termasuk ya orang yang secara pengalaman dianggap mampu. Itulah. Jadi saya sampaikan lagi kepada semua para pendengar, terutama radio Suara Sidoarjo, bahwa kita tidak boleh kemudian berputus asa. Karena ini bagian dari, menurut saya, adalah qudratillah yang sudah diatur oleh Allah. Kalau Allah itu gampang sebetulnya. Kalau pandemi ini hilang, sudah hilang. Tapi Allah juga ingin kepada hambanya ini, yang disayang ini, mengikuti ujian-ujian. Karena dari ujian itulah nanti kadar ketakwaan kita ditambah. Keimanan kita, keikhlasan kita, kemukhlisi kita juga ditambah. Jadi yang saya sampaikan tadi itu, Rabbana ini ashantu min duriyah. Jadi mari kita mengikuti apa yang sudah doanya Nabi Ibrahim yang diijabah oleh Allah itu. Dari anak turunnya Nabi Ibrahim itu bisa dipanggil ke Baitullah. Karena kita mendirikan sholat, karena hati kita kemudian terpati ke Baitullah, kemudian ke Haramain, maka kita bisa menyaksikan di tempat yang gersang dan tidak bisa tanduran atau tanaman itu tumbuh dengan baik. Tapi Allah mentakdirkan semua kebutuhan itu ada di sana. Apa enggak ada buah-buahan? Buah-buahan yang paling lezat itu ada di sana. Mulai durian, mulai mangga, mulai apel, mulai mauzun, pisa, banana dan seterusnya ada di sana dan bisa kita nikmati. Mulai ikan-ikan, mulai ikan laut, ikan semua ada. Nah, itulah warzuqum minas samarat la'allakum yashkurun, supaya kita bersyukur. Jadi nilai syukur itulah yang membuat kita nanti ketika berangkat menjadi menemui panggilannya Allah itu menjadi sesuatu senjata yang luar biasa untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah umroh haji kita kalau mabrur, maka tiada pahala yang telah diberikan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bagi Anda sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada yang berkeinginan untuk umroh seperti yang disampaikan oleh Ustadz Makin tadi, memang pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah membukakan atau peluang bagi jamaah di luar warga negara setempat ini ya untuk bisa masuk, tapi dengan syarat-syarat seperti yang tadi sempat disinggung oleh Ustadz Makin, minimal vaksinnya itu sudah 2 kali, sudah dosis yang kedua ya, kemudian sehat baik fisik maupun psikis, kemudian juga jangan lupa untuk ketika sudah vaksin influenza itu termasuk wajib itu masih apa? Yang vaksin meningitis, vaksin meningitis dan influenza itu juga wajib, dan juga tentunya ini ya istilahnya itu nawa itu pasti, kemudian dana juga perlu, karena ya dengan segala persiapan itu insya Allah kalau kita ada niat dan niatan kita baik, insya Allah Allah akan mempermudah dan membuka jalan yang terbaik ya, tentunya seperti itu ya Ustadz Makin ya. Baik, Ustadz Makin, terakhir sesuai dengan tema kita yang kita angkat, siapkah jamaah umroh berangkat dalam kondisi pandemi yang kita hadapi sampai dengan detik ini? Apa ini harapan atau pesan-pesan untuk jamaah umroh ini, Ustadz Makin? Monggo. Terima kasih Mas Panji dan para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih banyak pertanyaan seharusnya yang mungkin bisa kami jelaskan karena memang keterbatasan waktu, dan kemudian saya nyapa berpesan kepada jamaah, dan alhamdulillah juga termasuk jamaah yang di kelompok saya itu ada sekitar 8 grup yang sudah mau berangkat itu sering masih berkomunikasi, dan tentu kita jaga itu niatnya, kita jaga
upaya untuk menjadi tamunya Allah itu jangan sampai meredup. Tapi yang jelas, ketika kita sudah pernah ke sana, kita sudah melaksanakan ibadah yang luar biasa di Haramain, maka yang perlu menjadi kompeten atau panduan bahwa kita mempunyai keinginan dan terus menjadi bagian hambanya Allah yang insya Allah nanti di akhir hayat kita husnul khotimah. Katanya Allah, termasuk di surat Al-Imran itu, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ketika orang itu dalam proses melaksanakan kemudian telah melaksanakan itu, kuncinya itu katanya Allah yaitu siapa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung dan orang yang disediakan surga yang luasnya lebih luas dari bumi dan langit dan seisinya, yaitu orang-orang yang mampu menafkahkan. Jadi dalam kondisi seperti ini, pandemi ini, tentu sangat sulit kemudian mencari orang yang tangannya di atas daripada tangannya di bawah, kan gitu. Al-yadu ulya khairum minal sufla. Tapi Allah menggarisbawahi ketika kamu itu dalam kenikmatan keberuntungan, maka yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i. Kamu harus tetap mampu menafkahkan dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Ya, kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Di kondisi seperti ini, di pandemi seperti ini, khususnya para calon jamaah umrah tidak perlu kemudian marah-marah. Karena dengan nalar akal kemudian kita munculkan emosi kita tanpa berserah diri kepada orang yang kemudian ahlinya, kemudian yang berilmu, maka kendalikan jangan sampai terbawa. Karena kalau itu menjadi sebuah kebijakan atau keputusan yang dilakukan, maka menjadi banyak mudorotnya. Jadi tadi itu yang wala rafasa wala fisuqa wala jidala itu akhirnya kekancan, tidak kemudian seharusnya yang harus ditinggalkan. Nanti di umroh di pelaksanaan akan terjadi seperti itu. Itu ada saja. Bahkan Yun Sewu, saya belajar sebentar ini. Suami istri yang kemudian awalnya itu romantis sekali. Hanya dalam persoalan sepele. Saya menemukan sendiri ketika itu berada di Madinah. Dia itu sudah janjian nanti karena yang perempuan itu dekat dengan Raudhah itu melalui pintu 25, maka si suami ini diminta bertemu di situ. Si suami ini sudah berusaha. Ketika salam sudah mulai keluar. Nah, tapi kemudian ditunggu sampai setengah jam, sampai 1 jam, kok tidak ketemu sama istrinya. Suaminya itu kecewa. Artinya kecewa, khawatir juga. Nang di bojoku kita, golek kok gak ono. Ditelepon gak diangkat-angkat. Kan gitu kan. Ternyata si istrinya itu nunggu di samping sebelahnya. Juga kemudian kan saya nyari itu. Begitu saya ketemu, cari apa? Coba saya carinya. Jenengan kembali ke hotel. Enggak, Ustadz, saya nunggu di pintu ini nanti. Kalau saya pulang ke hotel dulu, nanti istri saya malah nanti kasihan. Sudah. Ternyata ada di sebelahnya. Yang kemudian saling telepon ternyata juga nggak bisa diangkat. Ini kan kekuasaannya Allah. Bahkan dari situ akhirnya saling menyalahkan. Sampai nang tidak golek begini tidak ada. Padahal di sebelahnya. Kalau Allah sudah mengatur, kepasrahan kita kurangi, kemudian akal yang kita kedepankan, kemudian nilai-nilai ketawaduan itu menjadi sesuatu yang kemudian sering kita nalar dengan akal, maka sesuatu itu akan berbalik kepada kita. Nah, tadi pertama, bisyara'i wal dhari wal qadil wal afina 'anil nas. Jadi dari tamu-tamunya Allah, tamunya Rasulullah itu adalah orang yang mampu menjadi pemaaf. Tentu ini bukan saat di Mekah saja, saat di Indonesia. Sekali lagi kondisi pandemi ini juga menjadikan orang gampang menyalahkan orang lain. Gampang kemudian menjustifikasi bahwa ini kesalahan si fulan, pemerintah, rejim dan seterusnya. Mari kita berkaca kembali bagaimana kemudian mampu kita sesuai dengan apa yang diamanahkan dan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mampu menjadi hambanya Allah yang pemaaf. Dan pemaaf ini bukan untuk sesama muslim, perintahnya Allah. Pemaaf ini kepada manusia, ini yang luar biasanya. Jadi ada tiga kompetensi yang harus kemudian menjadi perhatian untuk setiap orang yang melakukan sebuah ibadah yang luar biasa, khususnya ibadah haji dan umroh, yaitu mampu tetap menafkahkan hartanya dalam kondisi lapang dan kondisi sempit, mampu mengendalikan diri tidak terkendali dalam sebuah nafsu, tapi selalu mampu menjaga yang ketika menjadi manusia yang punya jiwa pemaaf. Dan kalau itu, wa yuhibbul muhsinin, maka Allah akan sangat cinta kepada orang yang berbuat kebajikan. Luar biasa, Mas Panji itu. Mungkin penutup dari saya. Dan mudah-mudahan sekali lagi orang-orang yang sekarang ini sudah daftar, sudah
kondisinya baik terutama haji, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga tawil umurona, sehat wal afiat zahiran wa batinan, sampai nanti bisa memenuhi panggilan Allah, menjadi tamunya Allah, menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mabrur laisal jaza ilal jannah. Karena tidak ada pahala bagi orang yang berhaji dan umroh yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita dibukakan dengan pintu surga, satu di antaranya lewat ibadah kita, baik itu haji atau juga umroh begitu ya Ustaz ya. Dan untuk Anda yang belum istilahnya itu belum daftar dan pingin sekali umroh, silakan ya, karena alhamdulillah ini sudah mulai ada peluang untuk kita bisa melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Dan kabarnya juga pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah membuka peluang bagi jamaah dari luar negara Arab Saudi untuk bisa melakukan ibadah di sana di bulan Agustus tanggal 10 kalau tidak salah ya informasi. Ya, mulai Asyatul Muharram. Dan juga silakan Anda bisa hubungi biro travel terdekat di kota Anda, atau juga bisa langsung ke PT Arafah Mina ini. Tour leadernya adalah Ustadz Makin ini yang saya ajak ngobrol sejak tadi ini, yang luar biasa pengalamannya, insya Allah ini bisa mencerahkan, dan juga apa yang disampaikan insya Allah bisa memberikan ilmu dan juga wawasan pada diri kita. Amin, amin. Insya Allah, matur nuwun Ustadz Makin untuk waktunya, dan insya Allah kita kalau melakukan sesuatu hal yang baik, yang lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan memberikan banyak kemudahan dan juga banyak peluang. Amin. Saya juga mohon maaf apabila tutur kata karena mungkin terlalu semangat, jadi karena ingin jadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah Mas Panji, jadi yang saya sampaikan itu begitu semangat sekali, karena pikiran saya kalau sudah begini seperti ada di dua tempat suci, Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah Syarifah, tempat yang sangat diidamkan oleh seluruh manusia di bumi ini. Kalau sujud kemudian terasa itu, maka seperti saya sujud menghadap ke Baitullah, karena kalau ketika sholat di Baitullah itu saya dipesan sama Pak Hamid Pasuruan, kamu jangan mustaqbilal kiblati, tapi kamu diberikan nikmat oleh Allah, maka kamu baca mustaqbilal ka'bati, kamu menghadap kepada Ka'bah langsung, menghadap kepada Baitul Ma'ad, kepada Baitul Atiq, kepada Baitul Ma'mur. Karena itulah kalau kamu di luar Mekah, kamu memang mustaqbilal kiblati karena menghadap ke kiblat. Tapi kalau kamu ada di tempat yang suci itu dan kamu matamu bisa memandang Ka'bah, maka Allahumma zid hadal baita tashrifan, tahziman, wa tahriman, wa mahabatan, wa zid man syarafahu wa adzamahu mimman hajjau awit tamara tashrifan tahdziman tahriman wa birra birahmatika ya arhamar rahim. Tentu dimudahkan, diangkat derajat kita, diberikan kebaikan, diberikan sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah ketika kita ada di Baitullah Makkahul Mukarramah. Itu subhanallah wa mahfi ila kami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program ngaji hukum bersama Haji Sami Haji Makri Rahmat, Ketua LPBHNU dan Wakil Ketua IPHI Kabupaten Sidoarjo, serta tour leader dari PT Arafah Mina, yang sudah kita ajak ngobrol tentang siapkah jamaah umroh berangkat dalam kondisi pandemi COVID-19. Akhirul kalam, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.